Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila Kirana Ramadan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syariah, mahasiswa semester 3 dari Universitas Islam Raden Masaid, Surakarta, dengan NIM terakhir 227. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan guna menempuh nilai dari mata kuliah fikih siasat. Baik, materi kita pada hari ini yaitu pendekatan kajian fikih siasat dan kajian fikih siasat. Baik, dalam Islam, politik tidak bisa dipisahkan dari aturan keagamaan atau syariat. Politik adalah wasilah dengan tujuan utama terlaksananya syariat Islam. Dalam khasanah keilmuan Islam, politik telah dikaji sejak lama, bahkan menjadi disiplin ilmu tersendiri. Kajian ini biasanya dikenal dengan istilah fikih siasah atau fikih politik kenegaraan, atau dengan nama lain asyasah asyariah atau politik syari. Inti dari kajian ini adalah memformulasikan penyatuan Islam dan negara, sehingga fikih siasat bermakna, berfungsi, dan bertujuan sebagai kerangka aplikatif implementasi syariat Islam dalam bernegara. Baik, itu secara pengertian dari fikih siasat itu tersendiri. Kita menuju materi kita yang kedua, yaitu apa aja sih pendekatan atau metode pendekatan kajian fikih siasat. Di sini yang pertama kita bisa lihat yaitu ada kias. Apa sih itu kias? Menurut istilah, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperlihatkan syara. Kias juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan pandangan suatu hukum terhadap hukum lain. Yang kedua ada ihtisan. Apa sih ihtisan itu? Ihtisan itu adalah menurut istilah meninggalkan kias yang nyata adanya untuk menjalankan kias yang tidak nyata atau kabur. Meninggalkan hukum kuliah atau umum untuk menjalankan hukum istina atau pengecualian karena ada bukti bahwa menurut logika kebenaran itu. Dan argumen tadi itu dikemukakan oleh Profesor Dr. Mukhtar Yahya dan Profesor Dr. Fatur Rahman. Kemudian ada marsalah dan masalah mursaah. Apa sih marsalah dan mursaah itu? Syekh Muhammad Mustafa Wabah Al-Zuhaili mengatakan bahwa marsalah mursalah adalah jenis maslahat yang mana Allah tidak menyebutkan satu ketentuan hukum pun untuk mewujudkannya, dan tidak ada dalil agama yang menunjukkan penerimaan atau pengabaian terhadapnya. Itu marsalah dan mursalah. Kemudian ada istishab. Istishab pada dasarnya merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya. Selama belum ada dalil atau bukti hukum baru yang menyatakan sebaliknya. Itu dari istihab. Dan yang terakhir ada urf. Kita mungkin agak kurang familiar dengan nama urf ini. Dan apa itu urf? Secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, berarti beliau menafsirkan bahwa urf itu adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari metode pendekatan kajian fikih siasat. Kemudian kita akan langsung ke materi yang kedua, yaitu
Perkembangan fikih siasat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan dibagi dalam beberapa periode. Periode yang pertama adalah periode klasik. Periode klasik ini diawali pada masa Bani Umayyah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dan Bani Abbasiyah. Islam memegang kekuasaan yang memiliki pengaruh yang signifikan di pentas internasional pada masa Bani Umayyah, mengarahkan kebijakan ekspansi atau pengembangan wilayah kekuasaan Islam sebagai ajang dakwah. Pada saat ini terdapat partai oposisi seperti Syiah, Khawarij, akan tetapi tidak mempunyai pengaruh yang berarti. Kemudian pada masa Abbasiyah ada ulama Sunni yang mulai menulis tentang siasah, yaitu Ibnu Abi Robi mempersembahkan buku kepada Khalifah Al-Mu'tasim berjudul Suluk Al-Maliki fi Tadbir Al-Mamalik. Yang buku itu secara garis besar adalah pedoman raja dalam menjalankan roda pemerintahan. Meskipun buku tersebut dianggap memuja raja, tetapi alur pikir tentang tata negara sudah diwujudkan. Kemudian Ibnu Abi Robi menekankan wajib secara mutlak rakyat patuh terhadap khalifah. Ia digambarkan sebagai khalifah yang adil, bijak, dan mampu memberi kesejahteraan pada rakyatnya. Dalam teorinya terdapat kata kota dan negara, merupakan kerjasama antar manusia yang membentuk negara tersebut. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Iqtisad Al-I'tiqad menyetujui teori tersebut dan mengomentari bahwa misi kepala negara adalah suci. Berbeda dengan komentar Al-Mawardi bahwa memecat kepala negara mungkin terjadi. Ia mengemukakan teori kontak sosial. Mengangkat kepala negara adalah proses kontak sosial. Tokoh Sunni rata-rata menganggap bahwa kepala negara harus dari suku Quraisy, seperti Al-Biklani, Al-Mawardi, Al-Ghazali, sedangkan Ibnu Arabi tidak menampilkan bentuk ini. Ini semua dianggap wajar karena secara struktural legitimasi para khalifah dari kalangan mereka. Al-Mawardi pada saat itu menjadi pejabat tinggi pada masa Abbasiyah. Kemudian dari periode pertengahan itu ada tahun yang terjadi pada tahun 1258, itu di mana kekuasaan Abbasiyah mengalami kehancuran dari serangan bangsa Mongol di Baghdad. Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 Masehi sampai 1328 Masehi menyaksikan kehancuran dunia Islam ke tangan Mongol. Ia menulis buku Al-Siyasah Al-Syariah, Islah Ar-Ra'yi wal Ar-Ra'iyah, atau politik dalam menata kebaikan atau kemaslahatan penguasa dan rakyat, dan Minhaj Al-Sunnah berupa 4 jilid besar. Pokok-pokok pikirannya, yang pertama ada An-Nasab Al-Imam, atau mengangkat kepala negara bukan kewajiban syar'i tetapi merupakan kebutuhan praktis. Yang kedua ada tidak harus dari suku Quraisy tetapi harus al-amanah atau jujur, dan al-quwwah atau wibawa sebagai syarat mutlak. Al-quwwah sebagai syarat yang utama karena kekuatan sangat berguna untuk umat Islam. Adapun al-amanah atau jujur dianggap syarat kedua karena kesolehannya untuk dirinya sendiri, berbahaya untuk rakyatnya. Jika jahat akan terulang pada dirinya juga. Kemudian yang ketiga ada kepala negara harus mampu serangan dari luar, mampu menangkal serangan dari luar. Kemudian ada kepala negara adalah bayang-bayang dari Tuhan. Rakyat wajib taat padanya meskipun zalim. Orang-orang yang melakukan pemberontakan kepadanya dianggap mati jahiliyah atau sia-sia. Pada masa ini kelompok Syiah menjadi oposisi yang merongrong kewibawaan negara. Karena itulah kitab yang terakhir tersebut di atas diterbitkan dari lingkup yang lebih luas. Islam terjepit
dengan adanya perang salib. Di Spanyol, umat Islam digerogoti Kristen. Kemudian yang terakhir ada jika dikehendaki dua pemerintahan dalam satu masa diperbolehkan, contoh negara protektorat, uni dan lain-lain. Nah, itu dari pertengahan periode pertengahan. Terus pada periode akhir, di mana dunia Islam setelah 3 kerajaan besar Islam mundur, kerajaan Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia, tidak mampu menandingi keunggulan Barat dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan organisasi. Menghadapi penetrasi pembesaran budaya dan tradisi Barat sebagai pemikir Islam, yang pertama ada yang a priori dan anti Barat. Kemudian ada yang ingin belajar dan secara selektif mengadopsi gagasannya. Dan yang ketiga ada juga yang sekaligus setuju untuk mencontoh gaya mereka. Sikap pertama menganggap bahwa ajaran Islam lengkap untuk mengatur kehidupan manusia termasuk politik dan kenegaraan. Merujuk pada sistem dari Nabi Muhammad SAW dan Al-Kufa Ar-Rasyidun. Sikap kedua melahirkan kelompok yang beranggapan bahwa Islam hanya menjanjikan seperangkat tata nilai dan kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Kajian-kajian politik dan kenegaraan harus digaji sendiri melalui proses reasoning atau ijtihad. Sikap yang ketiga melahirkan kelompok yang sekuler berkeinginan untuk memisahkan kehidupan politik dari agama. Dan model-model ini yang berkembang hingga sampai saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi kita pada hari ini, yaitu pendekatan kajian fikih siasa dan kajian fikih siasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.